Selamat datang kepada narasumber dan juga rekan-rekan ataupun teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan webinar dengan tema How to Manage Our meskipun tema dari webinar kita ini adalah manajemen stres, saya berharap semua yang ada di sini dalam keadaan yang sehat dan juga dalam keadaan yang prima. Baik, perkenalkan nama saya Isti Angrelina. Saya akan menjadi moderator selama acara ini. Kemudian, kalau misalnya teman-teman melihat poster dari kegiatan ini, di belakang nama saya itu ada tambahan eskel tuh. Nah, saya di sini ingin memberikan sedikit penekanan kalau di situ eskel itu bukan bermaksud sarjana kekeluargaan ataupun sarjana keluarga. Takutnya nanti nih setelah seminar ini selesai ada menghubungi saya untuk berkonsultasi mengenai kekeluargaan. Takutnya saya tidak bisa menjawab dengan baik nantinya gitu. Saya adalah sarjana kelautan, makanya eskel. Sekarang ini saya melanjutkan pendidikan saya di Sekolah Pasca Sarjana IPB dengan jurusan yang sama dengan S1 saya, yaitu Ilmu Kelautan, dan saya sekarang ini sedang menempuh kuliah di semester 2. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti, saya ingin menyampaikan beberapa poin penting untuk memperlancar kegiatan kita ini. Yang pertama adalah saya memohon kepada para peserta, para audiens untuk mematikan ataupun memute mikrofonnya agar tidak ada gangguan-gangguan ketika terutama pada saat nanti pemateri memaparkan materinya. Kemudian pada saat teman-teman melakukan registrasi, kami sudah menghimpun pertanyaan dari teman-teman, sudah kami kumpulkan semua. Namun nanti apabila masih ada pertanyaan yang belum jelas ataupun masih ada pertanyaan yang mau dipertanyakan, kami persilahkan kepada teman-teman untuk mengetikkan pertanyaannya di chat box webinar kita kali ini. Nanti pada kesempatan diskusi, apabila masih ada waktu, kami akan mempersilahkan teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk menanyakannya langsung kepada pemateri. Kemudian nanti pertanyaannya bisa dituliskan dengan format yaitu nama plus dengan pertanyaan teman-teman. Nanti pertanyaannya langsung aja secara padat dan singkat gitu ya. Kemudian saya juga ingin menjelaskan mengenai e-sertifikat yang akan didapatkan oleh para peserta. E-sertifikat akan kami kirimkan ke email yang telah peserta masukkan pada saat melakukan registrasi webinar ini. Kemudian mengenai donasi yang telah diberikan kepada kami, akan kami berikan kepada Lembaga Amil Zakat IPB yang berada di Gedung Al-Huriyah, lantai 1, yang nanti akan dikelola dan disalurkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Baik, pada kesempatan yang sangat menarik ini, kita akan membahas mengenai bagaimana sih mengontrol ataupun memanage stres yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Apalagi dalam keadaan sekarang ini, di mana adanya pandemi yang dikarenakan coronavirus, telah membuat kita meninggalkan kebiasaan kita yang dulu dan menimbulkan kebiasaan yang baru. Mungkin teman-teman di sana juga mengalami sama, karena saya juga mengalami hal tersebut. Dan hal ini bagi saya pribadi tuh cukup membuat saya stres, cukup membuat tekanan yang lumayan lah ya kepada kehidupan saya. Kenapa? Karena sekarang ini saya tetap menjalankan kehidupan saya, yaitu berkuliah, tapi perbedaannya adalah perkuliahan yang saya lakukan di rumah, di mana sekarang ini dosen-dosen tetap memberikan presentasi, malahan memberikan tugas yang tingkatnya agak sedikit dinaikin tuh. Tapi keinginan saya untuk mengerjakan itu malah semakin menurun gitu. Kalau saya pribadi sendiri punya alasan, saya ini kehilangan feel untuk kuliah gitu. Karena saya ada di rumah, adanya itu adalah feel untuk berkumpul dengan keluarga gitu. Seandainya biasanya kalau saya pulang ke rumah itu biasanya itu untuk liburan gitu, tapi sekarang ini berbeda, harus mengerjakan tugas-tugas yang lumayan berat dari dosen gitu kan. Lah ya itu benar-benar cukup berat ya bagi saya.
Selain itu juga adanya kebijakan dari pemerintah, misalnya social distancing. Social distancing ini telah membuat kita mengurangi interaksi kita dengan orang lain. Nah, mungkin banyak teman-teman yang merasakan kalau skill untuk berkomunikasinya berkurang begitu, ataupun skill untuk memaparkan presentasi juga berkurang gitu, ataupun skill untuk menyalurkan lelucon-leluconnya itu berkurang karena ya kita ini berkomunikasinya, interaksinya juga dihambat gitu, maksudnya dipersempit gitu. Dan ya akhirnya membuat kita stres lagi gitu kan. Untungnya nih kita ada Kak Sri di sini. Nanti mungkin Kak Sri bisa menggolongkan nih tingkatan dari stres kita ini udah sampai mana. Mungkin udah sampai ke tingkat yang kronis atau mungkin sampai ke tingkat yang lebih parah lagi, lebih akut gitu. Tapi semoga saja ya masih dalam keadaan stres yang normal ya, masih biasa-biasa aja gitu. Nah, Kak Sri ini sendiri, Kak Sri ataupun nama lengkapnya yaitu Sri Rizky Amanda, SPCM psikolog. Semoga saya tidak salah menyebutkannya. Adalah psikolog klinis anak, di mana Kak Sri ini lahir di Matang Gelumpang 2 pada 5 Juni 1993. Kalau saya lihat Kak, ini tanggalnya bentar lagi ulang tahun nih Kak. Ya kan? Kak Sri ini sekarang tinggal di Biren, Aceh, dan Kak Sri ini sudah berstatus sebagai ibu dari 1 orang anak. Kak Sri pernah menjadi asisten psikolog di Kompetensi Psychological Firm. Kemudian Kak Sri ini juga pernah, Kak Sri ini sekarang membuka praktek, yaitu praktek mandiri psikolog anak di Biren. Kemudian Kak Sri juga bermitra kerja di P2, TP2A, dan juga di Kapolres Biren. Kak Sri menyelesaikan pendidikannya S1 dan juga S2-nya di USU ataupun Universitas Sumatera Utara, di mana S1-nya adalah psikolog dan S2-nya adalah Magister Psikolog Profesi Kekhususan Klinis Anak. Ya, begitu. Nah, maka dari itu nanti teman-teman dipersilahkan untuk mendengarkan dengan baik pemaparan dari Kak Sri, dan saya tidak akan berlama-lama lagi. Oleh karena itu langsung saja Kak Sri, dengan hormat kami persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Kak Sri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya dengan jelas? Dengar Kak. Oke, terima kasih untuk Isti Anggrelina. Ya, terima kasih atas pemaparan CV singkat saya. Nah, jadi nggak perlu lagi saya menjelaskan lah. Cuman yang jelas saya di sini sebagai psikolog, tapi kekhususan saya sebenarnya psikolog anak. Jadi saya diminta, terima kasih kepada Ika Mapsu Sumut yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk sedikit sharing ilmu psikologi sih tentunya tentang how to manage our stress. Nah, sebenarnya saya ini tidak terlalu kalau dibilang expert mungkin secara ilmu psikologi karena teman-teman yang bukan dari psikologi, ya saya expert di psikologinya karena saya kuliah di situ. Tapi kalau secara pengalaman mungkin akan lebih ada banyak psikolog-psikolog lain yang lebih expert dari saya sebenarnya. Jadi kita sama-sama belajar untuk hari ini. Saya akan sharing ilmu yang saya punya. Nanti kalau memang ada kritik atau saran atau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita diskusikan, itu boleh di sesi selanjutnya. Setelah saya memaparkan sedikit materi dari saya dan menjawab beberapa pertanyaan yang udah masuk. Terima kasih yang udah ngasih pertanyaan. Saya lihat cukup antusias ya untuk hari ini. Alhamdulillah. Nanti akan saya jawab. Coba jawab pertanyaannya satu persatu. Nah, jadi saya nggak akan lama-lama untuk mukadimah. Jadi materi kita hari ini tuh tentang how to manage our stress. Nah, oke. Selanjutnya, nah untuk saat ini kan stres itu sudah rendah banget dialami oleh semua orang, mau anak-anak, mau orang remaja, mau orang dewasa, itu stres itu jadi hal yang
Kedengeran suaranya? Lebih suaranya enggak? Halo? Jadi stres ini rentan dialami oleh semua orang, mau usia anak-anak, mau usia remaja, usia dewasa, usia orang tua, itu rentan banget, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini. Nah, sebenarnya gimana sih cara kita untuk mengontrol stres yang kita alami? Nah, sebelum kita sampai ke bagaimana caranya kita mengontrol stres tersebut, mungkin teman-teman perlu tahu dulu apa sih stres itu sebenarnya. Jangan pulanya nanti orang, kan sering tuh orang, misalnya orang gila pun kita sebut stres, padahal orang gila dengan stres itu berbeda gitu kan. Jadi stres itu adalah, boleh next slide-nya, malah kakak nggak bisa buka slide. Oke, sip. Terima kasih. Nah, nih, ini pengertian stres. Stres itu merupakan kondisi di mana seseorang merasa tidak mampu untuk memenuhi tuntutan secara efektif yang ditunjukkan dalam bentuk fisik maupun psikologis. Ini salah satu pengertian stres dari Lazarus dan Folkman. Nah, jadi stres itu sendiri adalah kondisi di mana kita tidak mampu. Jadi ketika ada tuntutan atau ada harapan-harapan atau keinginan yang kita inginkan, tapi tidak mampu untuk kita capai atau tidak mampu untuk kita penuhi, nah itu akan menimbulkan suatu reaksi yang disebut dengan stres. Bisa dalam bentuk fisik atau psikologis. Oke, next. Nah, ini kan, ini bisa lihat dari bagannya. Jadi ada tuntutan dari lingkungan di sekitar kita. Terus adanya harapan atau keinginan yang ada dalam diri kita, tapi tidak mampu untuk dipenuhi, itu disebut dengan stres. Jadi dia suatu bentuk respon yang kita punya terhadap situasi yang kita terima, yang kita anggap itu sebagai ancaman atau bahaya terhadap diri kita. Nah, contohnya, respon yang biasa muncul itu apa? Merasa khawatir, tertekan, letih yang tidak wajar, ketakutan, terlalu cemas. Bahkan ada orang-orang yang stres bisa menampilkannya dengan perilaku yang mudah marah. Dia sangat mudah marah ke orang lain. Terus, next. Nah, gejala yang ditimbulkan oleh stres itu bisa dua yang tampak. Bisa secara fisik, bisa secara psikologis. Nah, kalau secara fisik itu biasanya denyut jantung bisa lebih cepat, tangan berkeringat, sakit kepala, sakit perut, sesak napas, sakit punggung atau pundak, kemudian kelelahan yang berlebihan. Kelelahan yang berlebihan di sini kita kayak ngerasa tuh badan tuh lelah banget, tapi kita padahal seharian tiduran doang gitu misalnya. Jadi kita kayak nggak ngapa-ngapain tapi kok rasanya badannya itu capek ya gitu. Terus gangguan tidur, bisa jadi insomnia seperti sulit tidur, atau malah terlalu banyak tidur aja seharian, rebahan aja seharian. Nah, itu juga bisa jadi salah satu tanda-tanda stres, kita mengalami stres. Atau perubahan berat badan secara drastis, misalnya kayak bisa stres bawaannya tuh maunya makan terus jadi makin gendut, atau stres bawaannya itu nggak mau makan sama sekali jadinya makin kurus gitu. Nah, reaksi stres, gejala yang ditimbulkan oleh stres ini bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Ada orang yang stres, kalau saya sendiri itu misalnya ketika stres itu biasanya tuh kayak waktu tesis atau skripsi itu turun berat badan. Jadi saya lebih kayak nggak mau makan, atau mau makan nanti setelah kerjaan selesai gitu. Itu sebenarnya tanda-tanda stres, tapi kadang-kadang itu tidak kita sadari sebenarnya. Jadi kayak kita anggap, aku nggak stres, tapi secara perilaku, secara fisik itu kelihatan sebenarnya. Jadi kayak sulit tidur, malah berat badan turun drastis, itu salah satunya. Terus bisa secara psikologis. Kalau secara psikologis bisa mudah lupa, sering lupa, apa-apa lupa, mau ngapa-ngapain lupa, mau ngerjain apa, lupa bawa apa gitu. Terus sulit konsentrasi, terus cemas berlebihan terhadap suatu hal, sulit memproses informasi yang baru. Jadi misalnya kayak teman kita menjelaskan sesuatu atau teman kita ngomong ke kita, malah kitanya
hah, apa sih tadi yang kamu bilang gitu. Jadi kayak kita sulit memproses informasi ya yang kita terima. Terus merasa atau berpikir secara negatif terhadap diri sendiri. Jadi kayak kita tuh jadi lebih pesimis. Apa-apa kita nilai segala sesuatunya itu negatif. Terus mudah marah, sensitif, cemas, mudah panik, ketakutan, sering menangis. Ya ini juga salah satu gejala-gejala yang timbulkan oleh stres tapi secara psikologis kita. Dan kadang-kadang yang kita kalau kita cerita sama orang terus orang bilang ih kamu mungkin stres tapi kita kayak menolak bilang aku nggak stres kok tapi secara fisik dan psikologis itu bisa nampak bahwa kita tuh stres gitu. Oke, next. Nah, jadi stres itu sendiri sebenarnya ada dua jenis. Ada stres yang positif dan ada stres yang negatif. Nah ini sebenarnya menjawab salah satu pertanyaan teman kita yang udah ngasih pertanyaan. Jadi emang ada ya stres yang positif? Ada. Nah, jadi jenis stres itu ada dua, ada eustress namanya, itu stres yang positif, dan ada distress. Distress itu namanya stres negatif. Nah, apa sih eustress? Eustress itu adalah stres positif yang terjadi ketika tingkatan stres cukup tinggi, tapi bisa memotivasi kita untuk bertindak mencapai sesuatu. Jadi, pada saat kita mendapat sebuah tantangan, kita menanggapi tantangan tersebut itu bukan dengan menganggap bahwa tantangan itu adalah ancaman buat kita, tapi malah memotivasi kita untuk menjawab si tantangan tersebut. Jadi kayak kita memotivasi kita untuk mencapai hal itu gitu. Jadi itu adalah bentuk dari stres yang positif. Berkebalikannya, distress itu stres negatif yang terjadi ketika kita dihadapkan sama suatu masalah, tapi kita menganggap masalah tersebut hal yang negatif terhadap kita. Jadi kita menanggapinya secara negatif sehingga membuat kita menjadi distress atau stres yang negatif. Nah, contoh dari eustress apa? Ini misalnya orang-orang yang suka tantangan tuh biasanya paling gampangnya sih orang yang suka traveling dengan cara backpacker. Jadi bagi sebagian orang yang suka di zona nyaman doang, nggak suka sama hal-hal yang tidak penuh ketidakpastian, itu akan menjadi distress sebenarnya karena dia menganggap itu akan meningkatkan kecemasan dia. Tapi bagi orang yang suka sama tantangan, itu malah jadi hal yang menantang dan dia pengen bisa menaklukkan tantangan tersebut. Nah, jadi semua itu tergantung dari bagaimana kita mempersepsikan masalah yang kita hadapi sebenarnya. Apakah kita mau bawa itu menjadi hal yang positif atau kita malah membawa hal yang negatif. Makanya stres itu bisa jadi ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, itu jenis stresnya. Oke, next. Nah, jadi hal-hal yang dapat menimbulkan stres itu disebut dengan stresor. Nah, jadi si stresor ini yang memiliki andil terhadap munculnya si stres dalam diri kita. Nah, jadi si stresor ini sendiri ada dua macam. Bisa terjadi karena segala sesuatu yang berada di luar dari diri kita sendiri. Itu disebut dengan external stressor dan bisa terjadi karena diri kita sendiri, internal stressor. Jadi kayak apakah extern atau internnya kita itu akan membawa kita ke stres yang mana, positif atau yang negatif. Jadi kalau misalnya external stressor itu biasanya stresor yang berasal dari luar dari diri kita kan. Nah bisa jadi dari lingkungan fisik, lingkungan sekitar kita, seperti kebisingan. Contoh dari kebisingan, misalnya orang-orang yang bekerja di pabrik, nah itu dia rentan sama kebisingan suara apa istilahnya itu suara mesin-mesin pabrik. Nah itu biasanya orang-orang dengan kerja di pabrik itu rentan untuk stres. Tapi stresnya itu karena faktor lingkungan dia atau cahaya yang berlebihan, suhu udara yang panas. Contoh aja misalnya siang-siang belum makan panas, pasti tingkat stres kita juga akan lebih meningkat gitu. Atau kondisi ruangan terlalu sempit, sedangkan banyak orang itu kan pasti menimbulkan ketidaknyamanan sebenarnya dalam diri kita. Terus eksternal stressor yang lain apa? Social interaction atau interaksi sosial. Itu biasanya kita dapat dari lingkungan kita. Jadi tindakan yang menurut kita tidak enak bagi kita gitu. Jadi tindakan yang kasar atau
penggunaan bahasa yang kasar yang menurut kita itu mungkin tidak nyaman, bagi kita itu bisa menyebabkan stresor. Atau kita bisa menjadi korban bully, kita dibully oleh teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita, itu juga menjadi eksternal stresor sebenarnya. Terus organisasional itu seperti stres yang ditimbulkan dari tempat kerja kita kerja. Jadi kayak bos yang terlalu keras, terlalu kaku gitu, terus aturan yang terlalu ketat, deadline yang banyak, itu juga akan rentan membuat kita tuh stres gitu. Terus berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seperti kelahiran. Nah, kelahiran sendiri kan sebenarnya kan memberikan kebahagiaan ya bagi banyak orang. Tapi sebenarnya faktor kelahiran itu juga membuat stres yang cukup tinggi, terutama bagi orang tua yang baru melahirkan, ibu. Nah, itu yang disebut dengan baby blues atau apa segala macam stres yang bisa itu. Jadi kelahiran sendiri juga bisa memicu stres. Terus kematian, kehilangan pekerjaan, promosi, perubahan status perkawinan dan sebagainya. Nah, COVID-19 juga salah satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita kan sebenarnya yang menimbulkan kita stres. Kenapa? Karena adanya perubahan apa ya, rutinitas yang membuat kita yang awalnya kita sukanya kerjanya aktivitasnya di luar, kita harus mengurung diri di rumah, kita harus membatasi interaksi sosial kita. Nah, itu juga eksternal stresor sebenarnya yang membuat kita rentan menjadi stres. Nah, itu untuk eksternal stresornya. Nah, kalau internal stresornya gimana? Internal stresornya itu bisa seperti pemilihan gaya hidup yang itu kan biasanya tuh kayak ketika kita pengen memiliki segala sesuatu yang mungkin kita lihat dari teman kita, atau kita pengen segala sesuatu yang mungkin tidak mampu untuk kita penuhi. Nah, itu bisa juga membuat kita rentan untuk stres. Itu jadi hal-hal yang bisa menimbulkan kita stres. Terus terlalu berpikir negatif pada diri sendiri. Jadi seperti kayak kita mengkritik kita diri sendiri, kita anggap bahwa kita tuh orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kayak kita terlalu mengkritik diri kita, terus terlalu berpikir negatif terhadap diri kita sendiri, sehingga kadang-kadang membuat kita tuh lupa bahwa kita punya sesuatu yang orang lain tidak punya. Nah, itu kadang yang bikin kita stres. Jadi kayak kita tuh padahal cuma sekali kita gagal misalnya, tapi membuat kita kayak menganggap bahwa dunia tuh udah runtuh karena sekali gagalnya itu. Kita lupa bersyukur bahwa ada hal-hal yang baik yang udah pernah kita lakukan sebenarnya. Nah, itu hati-hati yang internal stressor kita yang kita buat sendiri sebenarnya si stres itu. Terus adanya harapan yang tidak realistis, terlalu kaku dalam berpikir, atau adanya hambatan personal seperti workaholic, terlalu memaksakan diri untuk bekerja, atau perfeksionis. Segala sesuatunya tuh harus perfect. Nah, ini juga yang paling rentan sih sebenarnya perfeksionis ini. Dan sebagian besar orang sih ini sih si perfeksionis ini juga yang menjadi sumber stresor yang besar dalam diri kita sendiri sebenarnya. Itu untuk eksternal dan internal stresornya. Oke, next. Nah, jadi setelah kita tahu apa sih itu stres, terus jenis-jenis stres, terus penyebab dari stres itu sendiri itu apa. Nah, sebelum kita ke tahap bagaimana kita mengontrol pada saat kita menghadapi stres, kita sebenarnya sudah bisa terlebih dahulu mengurangi potensi-potensi yang dapat menyebabkan stres. Jadi ada beberapa aspek dalam hidup kita yang dapat mengurangi potensi stres, yang dapat membantu kita untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul. Jadi itu sebenarnya si stres itu balik lagi ke stres positif atau stres negatif tadi. Jadi kita sendiri yang bisa memilih kita mau bawa kemana si stresnya. Apakah secara positif atau malah ke secara negatif. Nah, ini yang mungkin bisa dilakukan seperti menyiapkan diri dalam menghadapi stres. Ingat bahwa kita kan ya, namanya manusia hidup di lingkungan sosial, otomatis nggak akan terlepas dari stres. Nggak ada tuh yang namanya kita hidup nggak ada masalah gitu. Jadi kayak mulus gitu aja, itu kan juga flat aja juga kan nggak enak ya. Jadi kita kalau kita menyiapkan diri dalam menghadapi stres, otomatis pada saat misalnya ada masalah yang muncul, kita tahu nih kita mau ngapain pada saat masalah itu muncul, mau dibawa kemana masalahnya, apakah mau kita hindari, apakah mau kita lari dari si masalah itu, atau malah kita mau
menghadapi si masalah tersebut gitu. Terus adanya dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini sebenarnya yang paling berpengaruh terhadap kemampuan kita untuk mengatasi stres. Kenapa? Karena misalnya kayak lingkungan keluarga yang baik, kita punya orang tua yang mendukung, terus teman, adik, kakak, suami, atau siapapun gitu di lingkungan sekitar kita yang memberikan efek positif terhadap diri kita, otomatis pada saat kita menghadapi stres, kita punya cara-cara tersendiri untuk bisa menghadapi si stres tersebut sebenarnya. Jadi kita kayak nggak merasa sendiri gitu ketika menghadapi masalah, kita punya tempat cerita, kita punya tempat untuk berbagi bagaimana sih untuk mencari solusi-solusi bagaimana kita menghadapi si stres itu sendiri. Terus meningkatkan kontrol diri. Nah ini yang dari tadi saya tekankan adalah meningkatkan kontrol diri karena kita sendiri yang bisa memilih stres itu mau dibawa kemana, mau jadi hal yang positif atau yang negatif. Karena kalau misalnya kontrol diri kita kurang, artinya kita mudah pesimis sama hidup kita. Jadi ketika ada masalah dikit, disentil dikit, kita akan menjadi pribadi yang langsung helpless, merasa tidak berdaya, merasa pesimis, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi itu sebenarnya tergantung sama diri kita sendiri. Jadi kita bisa meningkatkan kontrol diri kita untuk ketika punya masalah nggak langsung serta-merta kita berpikir negatif bahwa masalah itu seolah-olah kayak meruntuhkan dunia kita gitu. Terus ini yang terakhir adalah yang paling penting juga mengorganize hal-hal yang bisa dilakukan. Jadi misalnya kita punya plan, kita mau ngapain, kita punya tujuan, apa yang kita rencanakan itu apa tujuannya, mau ngapain nih, apa yang mau kita lakukan. Terus kita membuat daftar list to do untuk dengan prioritas. Jadi misalnya kayak ada satu pertanyaan itu gimana sih memanajemen waktu antara tugas kuliah sama tugas rumah. Apalagi kan sekarang harus sekolah di rumah, harus kerja di rumah, otomatis kan tingkat stres kita bakal lebih tinggi ya. Karena kita bingung memanagenya. Karena kalau dulu kita kerja di luar rumah, otomatis kayak kita punya space, oh ini lagi kerja, oh ini lagi kuliah. Jadi yang di rumah kita tinggalin dulu. Nah sekarang kita gabung nih di rumah sama kerja sama sekolah sekalian kan. Nah, sebenarnya itu hal yang bisa dilakukan adalah kita bisa membatasinya juga sama seperti kita kerja di luar. Jadi kayak kita aktivitas hari ini mau ngapain nih misalnya. Jadi kayak kita tuh bikin oke, ada tugas rumah, terus ada pekerjaan yang harus diselesaikan, terus ada tugas kuliah juga yang harus diselesaikan. Yang mana dulu yang mau dikerjain, yang mana dulu yang perlu yang menjadi prioritas kita sebenarnya. Nah, kalau kita membuat plan seperti itu, kita punya daftar prioritas, saya rasa kita bisa meminimalisir stres yang akan kita hadapi sebenarnya. Jadi kayak kita kan sebenarnya menyiapkan diri dalam menghadapi stres kan. Jadi kalau misalnya kita bikin daftar list seperti daftar to do seperti itu, jadinya semua pekerjaan itu akan bisa terselesaikan dengan baik. Nah, itu salah satu bagaimana kita mengurangi potensi-potensi stres yang mungkin muncul. Terus next. Nah, kalau tadi kita mereduce, kita mengurangi potensi stres yang mungkin muncul. Tapi stres itu masih tetap hadir misalnya, masih tetap ada. Karena kan namanya stres itu kan nggak bisa serta-merta langsung hilang gitu kan. Tapi reaksi yang perlu kita lakukan mengisi stres itu salah satunya itu adalah dengan stress management. Ini sebagai topik yang hari ini sebenarnya. Jadi stress management itu adalah program perilaku atau serangkaian teknik-teknik yang bisa dilakukan yang bertujuan untuk mengurangi reaksi stres secara fisik maupun psikologis. Tapi yang harus ditekankan adalah stres di sini yang bisa kita tanggulangi sendiri atau kita manage sendiri adalah stres yang ringan, sedang keringan kayaknya. Jadi kalau misalnya stresnya sudah berat, sudah yang udah numpuk banget itu, yang berat banget di hati gitu, dan kita udah melakukan serangkaian teknik ini tapi masih belum bisa mengurangi stres, kalau itu saya sarankan sebenarnya udah harus nyari ahlinya, ke terapis atau ke psikolog. Karena kadang-kadang kalau orang yang sudah stresnya mengarah ke berat, itu akan pikirannya itu sudah susah untuk ke realitasnya. Jadi kayak
Dia sudah berpikir terlalu negatif sehingga dia sudah butuh bantuan orang lain untuk mengembalikan dirinya ke pikiran yang lebih positif gitu. Jadi kalau ini stress management yang akan saya jelasin ini adalah stress management yang bisa dilakukan sendiri di rumah, tapi stres yang sedang keringan sebenarnya. Kalau sudah berat, saran saya adalah cari ahli kesehatan mental seperti terapis dan psikolog. Nah, gimana sih cara stress management yang bisa mungkin kita terapkan? Yang pertama, next identifikasi dulu perilaku dan kebiasaan yang bisa menyebabkan stres gitu. Jadi pada saat kita mengalami stres, sebenarnya yang paling penting itu adalah kita cari tahu penyebab dari stres yang kita alami. Dari mana sih stres yang berasal? Misalnya, tadi kan kita udah tahu nih, stresor yang ada. Jadi, bisa jadi eksternal stresor, bisa jadi internal stresor. Jadi, ketika kita menghadapi stres, misalnya deadline yang banyak, misalnya. Oh iya, deadline yang banyak itu bagian dari stres yang mana ya? Stresnya berasal dari mana? Dari diri kita apa dari lingkungan kita gitu. Jadi misalnya kayak stres di tempat kerja, ini contohnya ada di slide. Stres di tempat kerja terkadang bisa disebabkan tidak hanya oleh tumpukan pekerjaan yang tidak kunjung selesai, namun bisa jadi faktor lain seperti masalah pribadi yang ikut melatar belakangi stres di lingkungan kerja. Jadi stres-stres tersebut, kalau kita sudah identifikasi stres itu, jadi kita bisa tahu langkah apa sih yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi si stresnya. Jadi kalau misalnya stresnya di tempat pekerjaan dengan deadline yang banyak, kita bisa ngelakuin yang tadi tuh, bikin daftar prioritas, mana yang mau dikerjain dulu, mana yang mau diselesain dulu. Atau kalau misalnya kita punya masalah di rumah dengan keluarga atau masalah faktor ekonomi, jadi kita bisa berpikir apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi si stres tersebut gitu. Terus setelah kita tahu masalah dan penyebab stresnya, kita juga bisa melakukan manajemen stres dengan next di slide selanjutnya itu bersosialisasi dengan mendapatkan support system. Next malah. Halo? Malah next. Nah, ini teknik stres yang manajemen stres yang lain itu bersosialisasi dengan mendapatkan support system. Itu seperti yang saya bilang tadi, dukungan sosial itu sebenarnya hal yang paling penting, salah satu hal yang penting juga untuk bagaimana kita bisa bertahan terhadap stres kita, bisa memanage stres kita. Kemudian yang selanjutnya itu adalah membiasakan gaya hidup sehat. Nah, ini juga menjawab salah satu pertanyaan yang apakah stres bisa disebabkan oleh pola makan, kalau nggak salah. Udah next ke yang gaya hidup sehat slide-nya. Nah, jadi gaya hidup sehat ini berpengaruh terhadap tingkat stres sebenarnya. Jadi kayak merokok, menggunakan alkohol, menggunakan obat-obat terlarang, terus tidur yang tidak cukup, makanan yang tidak sehat, atau bahkan kurang makan, menyelesaikan pekerjaan yang menunda-nunda pekerjaan itu sebenarnya salah satu hal-hal yang dapat menimbulkan stres. Jadi kalau kita membiasakan gaya hidup sehat seperti tidak merokok atau menggunakan alkohol, terus tidak menggunakan obat-obatan terlarang, tidur yang cukup, karena tidur itu sebenarnya salah satu proses tubuh untuk mengembalikan kemampuan dia untuk ini kan. Jadi kalau kita tidurnya kurang kan konsentrasi kita juga mudah terpecah. Jadi kan tingkat cemas juga bakal lebih tinggi ketika tidur kita tidak cukup sebenarnya. Jadi tidur yang cukup itu salah satu hal yang penting untuk kita bisa memanage stres kita. Terus makan makanan yang sehat, pola makannya itu teratur, jangan pula makan pagi enggak, makan siang enggak, makan malam iya, itu kan bisa meningkatkan penyakit pula nanti yang lain lagi. Nah, terus menyelesaikan pekerjaan yang tepat waktu, jadi jangan suka tunda-tunda pekerjaan. Malah kadang sebenarnya kita sendiri sih yang menyebabkan stres. Jadi kayak udahlah nanti aja, besok aja. Nah, untuk ngumpulin niat itu sebenarnya itu yang ini ya, malah nanti ujung-ujungnya di situ mau dikumpul misalnya kayak tugas kuliah, di situ mau dikerjain, heboh lah langsung. Maka karena merasa kayak mengganggu pekerjaan kita, padahal kita sudah punya seminggu sebelumnya nih waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Tapi kita maunya di waktu yang mepet. Ada istilahnya the power of kepepet. Memang sih bagus kadang-kadang karena
ada orang yang bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan the power of kepepet. Tapi apakah itu baik buat kesehatan mental kita? Coba balik lagi tanya ke diri sendiri. Dengan kita tuh kayak ngos-ngosan gitu loh ngerjainnya. Kalau saya pribadi sih nggak suka dengan kondisi yang seperti itu. Jadi kayak kita tuh capek gitu ngerjainnya, harus cepet-cepet gitu. Kalau kita sudah menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, sebenarnya kita malah punya waktu untuk istirahat, punya waktu untuk tidur, punya waktu untuk leha-leha sebenarnya kan. Daripada kita harus ngerjain pekerjaan itu di mepet waktu sebenarnya. Terus menggunakan smartphone seperlunya. Nah, ini nih yang penting untuk pada saat COVID saat ini, karena jujur saya sendiri juga agak terganggu dengan berbagai macam info-info yang ada di smartphone sebenarnya. Karena kita buka smartphone, kita buka WA, statusnya COVID. Kita buka Instagram, statusnya COVID. Kita buka TV, statusnya COVID. COVID mulu. Jadi itu sebenarnya kan agak bikin kecemasan kita makin tinggi gitu. Kayak ngerasa hidup kita tuh kayak cuma hari ini doang. Besok kita nggak hidup lagi gara-gara si COVID ini gitu. Padahal nggak segitunya juga sebenarnya. Toh pemerintah juga sudah memberikan anjuran-anjuran supaya kita terhindar dari COVID. Jadi sebenarnya kita juga bisa menghindari pikiran-pikiran kita tentang COVID. Jadi kadang-kadang orang itu bukan karena penyakitnya yang bikin dia tuh sakit, tapi karena kebanyakan baca status orang tentang COVID. Nah, itu yang bikin malah kayak penyakit secara psikologis bikin ke fisik. Jadi kayak ngerasa kita bakalan sakit terus gitu, sakit COVID. Padahal COVID-nya di mana, kitanya di mana gitu. Orang kita di rumah doang kan. Nah, jadi kita akan lebih bijak sepertinya untuk menggunakan smartphone seperlunya. Jadi kita bisa memfilter informasi mana yang mau kita terima sama informasi mana yang mau kita share, informasi mana yang mau kita yang kita perlukan gitu. Itu juga terus salah satunya lagi adalah menghadapi masalah dengan mencari solusi yang terbaik. Jadi masalah yang kita punya itu jangan kita luapkan ke orang lain, jangan kita hindari, tapi kita hadapi sebenarnya. Tapi dengan cara yang cari solusi yang baik. Salah satunya bisa kayak mencari dukungan sosial, cerita ke teman atau orang kita percaya, itu bisa juga salah satunya. Itu. Terus next. Nah, kalau ini medication, ini sebenarnya penggunaan obat-obatan yang digunakan para medis untuk mengurangi reaksi stres seseorang. Kalau ini sebenarnya saya nggak terlalu menyarankan untuk melakukan ini, karena ini biasanya digunakan sama orang-orang yang kalau dia sudah stresnya itu terlalu tinggi, sehingga dia perlu obat penenang untuk menenangkan stresnya. Cuma ini saya harus share karena ini juga bisa dilakukan, tapi biasanya dilakukan oleh para medis dari teman-teman di tenaga kesehatan. Karena ada beberapa orang ketika dia menghadapi stressful event, jadi kayak misalnya habis menghadapi peristiwa yang sangat traumatis atau stres, dia kayak terlalu histeris sampai dia nggak bisa ini, jadi dia perlu obat penenang sebenarnya, tapi dia bersifat sementara doang. Kalau ini saya nggak nyaranin untuk dilakukan di rumah sih sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, kalau ini cognitive restructuring, jadi ini proses merubah pikiran atau keyakinan dalam diri kita yang dapat memicu stres menjadi hal yang lebih realistis untuk mengurangi kecenderungan seseorang menilai lingkungan atau stresor sebagai ancaman atau bahaya. Jadi kayak kita itu bisa merubah pemikiran kita, jadi kayak pemikiran yang negatif menjadi pikiran yang lebih positif sebenarnya, sehingga kita tidak segala macam hal itu menjadi negatif bagi kita gitu. Contoh keyakinan yang menimbulkan stres itu adalah kayak saya harus membuat semua orang senang dengan saya, jika tidak saya adalah orang yang tidak berguna. Itu kan adalah hal-hal yang sebenarnya bikin diri sendiri stres gitu, karena kalau sebenarnya kita sebagai individu, sebagai masyarakat, bagian dari masyarakat sosial, itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak perlu bertanggung jawab terhadap kebahagiaan semua orang. Kita nggak perlu memuaskan semua orang gitu terhadap apa yang kita lakukan. Ada hal-hal yang memang cukup untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita punya pemikiran bahwa kita harus membahagiakan semua orang, malah itu membuat kita stres sebenarnya, karena kita ngerasa aku menjadi orang yang tidak baik, aku menjadi orang yang
tidak bisa membahagiakan orang lain gitu. Padahal kita tidak perlu untuk terlalu menjudge diri kita seperti itu. Jadi kita perlu untuk mengubah pikiran atau belief atau keyakinan yang ada dalam diri kita dari yang negatif menjadi hal yang positif, atau yang tidak realistis menjadi yang lebih realistis, supaya bisa mengurangi atau memanage stres yang mungkin muncul dalam diri kita. Nah, apa sih yang perlu dilakukan? Nah, ini next yang perlu dilakukan saat cognitive restructuring. Jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan saat cognitive restructuring, itu ada di slide selanjutnya. Nah, ini individu perlu menemukan dan memahami bahwa ia tidak perlu, ini yang seperti saya bilang tadi kan. Jadi kita perlu paham bahwa dalam diri kita nggak perlu bertanggung jawab atas semua masalah yang ada, bahwa kejadian negatif yang dialamin atau kita alami itu adalah selamanya sebuah bencana, atau kayak langsung runtuh dunia rasanya kalau kita punya masalah, atau kayak kita gagal sekali gitu, jadi langsung kayak ngerasa bahwa semua yang kita lakukan itu salah, padahal cuma sekali gagalnya. Itu kita perlu menanamkan itu dalam diri kita. Terus kita juga perlu sadar bahwa keyakinan yang kita yakini selama itu adalah hal-hal yang tidak logis sebenarnya. Jadi kalau kita nggak sadar, nah itu yang agak ribet ya, kalau misalnya kita nggak mau menyadari bahwa yang kita pikirkan itu selama ini tuh salah, hal-hal negatif tersebut. Jadi kayak kita tuh kalau misalnya terlalu menanamkan hal negatif, terlalu pesimis sama hidup kita, jadi kita tuh kayak ya di lingkaran itu aja gitu sebenarnya. Jadi hal yang paling penting dalam proses cognitive restructuring ini sendiri adalah identifikasi atau definisikan dulu masalah yang kita hadapin. Masalah yang menimbulkan stres ini, definisikan dulu masalahnya. Apa sih masalahnya? Sumbernya dari mana? Kok bisa sih masalah ini muncul gitu kan? Jadi setelah kita identifikasi masalah, kita mikir mau dibawa kemana si masalah ini, mau kita atasi seperti apa si masalah ini. Jadi kayak kita rumuskan berbagai solusi-solusi yang bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah. Ini merumuskan solusi ini kita bisa minta bantuan dari teman, kita juga bisa berpikir sendiri, kita bisa mencari second opinion dari orang-orang yang kita percaya, itu juga bisa. Nah, terus baru kita bisa putuskan tindakan yang paling tepat yang perlu kita ambil sebenarnya. Nah, itu semua tergantung dari diri kita sendiri. Balik lagi, kita mau bawa kemana sih masalah ini? Apakah mau kita bawa ke yang negatif, atau kita mau bawa ke hal yang positif? Terus ada hal yang juga yang bisa kita lakukan, itu next. Jadi kayak kita menerapkan 4A sebenarnya. Avoid, alter, adapt, and accept. Jadi kayak pertama, hindari hal-hal yang bisa menyebabkan stres. Jadi kan kita tahu tuh, tadi kan kita bisa mengurangi potensi-potensi yang bisa menyebabkan stres. Jadi misalnya kayak kita kayak pola makan yang kurang sehat, kita tahu bahwa itu bisa menyebabkan stres. Jadi kita membuat pola makan yang sehat supaya kita bisa mengurangi stres kita gitu. Terus kita mengubah respon kita terhadap penyebab stres. Jadi kita responnya kita tuh jangan langsung pesimis, jangan langsung respon langsung yang negatif gitu. Terus kita bisa beradaptasi dengan hal-hal yang menyebabkan stres atau menerima hal yang tidak bisa diubah. Misalnya kayak di COVID saat ini nih, kan kita tidak bisa mengubah keadaan supaya si COVID menghilang dari muka bumi kan. Kita nggak bisa mengubah hal tersebut. Tapi kita bisa beradaptasi sama si COVID ini sebenarnya. Jadi kalau misalnya pada awalnya kita agak susah beradaptasi yang work from home, school from home gitu, sebenarnya agak susah, apalagi bagi orang-orang yang sukanya tuh beraktivitas di luar. Nah, kita bisa beradaptasi sebenarnya, jadi kayak kita membuat segala sesuatunya itu menjadi lebih nyaman versi kita. Jadi misalnya, kalau misalnya school from home atau harus ngerjain tugas di rumah, ada hal-hal yang bisa kita lakukan sebenarnya membuat kita nyaman dengan keadaan tersebut. Nah, yang bisa menemukan kenyamanan itu ya diri kita sendiri. Misalnya, kalau misalnya kita harus ngerjain tugas di rumah atau kerja di rumah, bikin suatu zona atau ruangan yang memang ini khusus untuk kerja atau ini khusus untuk ngerjain tugas di rumah. Jadi kita bisa memisahkan kerja sama
kerjaan rumah kita gitu. Jadi itu juga bisa membantu sih sebenarnya. Jadi kan itu kan membuat kita beradaptasi dengan kita harus kerja di rumah, tapi kita membuat lingkungan kerja di rumah kita sendiri sebenarnya. Jadi kita bisa membuat batasan, ini waktunya kerja, ini waktunya melakukan pekerjaan rumah, walaupun kedua-duanya itu kita lakukan di rumah gitu. Jadi kalaupun kita harus ngelakuin itu di rumah, kita harus bekerja dari rumah dan sekolah dari rumah, tapi kita bisa meng-create kondisi di mana ini waktunya kerja, ini waktunya kita melakukan pekerjaan rumah sebenarnya. Jadi dengan kayak gitu kita bisa lebih beradaptasi, kita bisa lebih menerima hal-hal yang kadang-kadang sesuatu yang tidak bisa kita ubah, tapi hal tersebut malah membuat kita stres. Nah, itulah contoh salah satunya. Ketika kita harus dipaksa oleh si COVID ini untuk bekerja di rumah atau sekolah dari rumah gitu. Tapi kan bukan berarti dengan hal tersebut kita nggak bisa ngelakuin apapun, bukan berarti dengan hal tersebut kita membuat kita itu tidak produktif. Kita bisa tetap produktif, tapi caranya sebenarnya harus kita temukan gitu. Itu untuk cognitive restructuring. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyain di chat kayaknya. Oke, lanjut. Next. Nah, ini juga hal yang bisa dilakukan pada saat di rumah. Kalau misalnya lagi stres berat, bisa dengan relaksasi. Jadi relaksasi ini bisa dengan mengatur pernafasan, bisa dengan massage atau pijat, atau meditasi bahkan. Nah, kalau mengatur pernafasan itu sebenarnya kayak kita menarik nafas dalam-dalam, terus membuangnya, terus membuat kita untuk tetap tenang hingga kita dapat berpikir jernih. Jadi kalau misalnya lagi tinggi-tingginya nih stresnya, itu lagi naik-naiknya, kita bisa sebenarnya bisa mengambil waktu sejenak untuk narik nafas dalam dari hidung, terus tahan bentar, terus keluarkan melalui mulut, terus sambil itu ditahan lagi, terus sambil kita berpikir bahwa segala sesuatu yang ada itu bisa kita selesaikan dengan baik. Itu salah satunya untuk relaksasi supaya kita bisa lebih tenang. Jadi kalau misalnya lagi stres tinggi, kadang-kadang kita kan membuat kita berpikirnya itu nggak bisa jernih. Kita berpikirnya itu acak-adut lah kepala kita gitu kan. Jadi itu bisa menenangkan kita sebenarnya itu dengan mengatur pernafasan. Terus bisa dengan massage atau mengurangi kecemasan dan depresi karena dapat meningkatkan hormon oksitosin untuk menurunkan tekanan darah dan level hormon stres. Jadi nanti saya akan share bagaimana cara ngatur nafas sama massage. Jadi kayak ada 7 titik stres di wajah kita yang bisa kita massage sehingga bisa menenangkan sebenarnya. Nanti saya akan share di slide selanjutnya. Kemudian bisa meditasi. Nah, meditasi ini untuk meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi stresor dan membuat respon rileks. Jadi kayak kita bisa mengambil waktu sejenak untuk duduk tanpa ngelakuin apa-apa, berpikir, bersyukur terhadap apa yang sudah kita capai, berpikir apa yang perlu kita lakukan gitu. Jadi kayak meditasi itu membuat kita bisa lebih rileks sebenarnya. Jadi kalau terus-terusan otaknya dibawa berpikir sebenarnya kan bakalan capek ya. Jadi meditasi itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk menghadapi stres yang ada dalam diri kita. Nah, next, ini adalah salah satu teknik relaksasi mengatur nafas yang bisa kita lakukan. Jadi teman-teman bisa kayak lihat di slide. Jadi ada kayak persegi di situ. Jadi itu kita mulai dari sisi persegi yang di sebelah hidung sebelah kiri. Jadi kita kayak menarik nafas yang paling atas to breathe in 4 seconds. Jadi kayak kita menarik nafas dari hidung selama 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Terus kita tahan nafas kita selama 4 detik juga. Kemudian kita keluarkan nafas kita itu selama 4 detik. Kita hitung. Terus kita tahan. Kita tidak bernafas atau tidak mengeluarkan nafas selama 4 detik. Jadi itu salah satu cara untuk relaksasi bagaimana kita bisa mengatur pernafasan kita sebenarnya. Jadi ini bisa dipraktekkan sendiri.
Jadi mungkin teman-teman bisa praktekin. Jadi kayak kita tarik nafas, hitung 1, 2, 3, 4, kemudian tahan 1, 2, 3, 4, kemudian hembuskan melalui mulut. Bisa hitung 1, 2, 3, 4, selesai, kemudian tahan 1, 2, 3, 4, baru kembali tarik nafas lagi. Jadi ini bisa untuk dilakukan. Jadi kayak kita pakai nafas perut sebenarnya, bukan nafas dari hidung ya. Jadi kalau pakai nafas perut itu ketika kita tarik nafas itu kita bisa kita itu gembung, terus ketika kita tahan selama 4 detik, kemudian saat kita keluarkan melalui mulut, perut kita akan mengempis. Nah, itu salah satu cara untuk relaksasi melalui pernafasan. Ini bisa dipraktekkan sendiri, sedikit demi sedikit. Oke, lanjut. Nah, kalau ini salah satu teknik relaksasi menekan 7 titik stres di wajah. Jadi, kita pertama tuh bisa kayak menekan sisi pelipis kiri kanan, tekannya ke arah luar. Saya ini boleh dipraktekin sendiri di rumah. Jadi kayak kita nekan pelipis kita tuh ke belakang, betul selama kurang lebih 10 kali boleh, 10 detik boleh, 10 kali deh, 1, 2, 3 gitu, 10 kali. Terus kalau misalnya sudah 10 kali, kita boleh beralih ke alis. Dari alis itu dari dalam keluar juga. Ini kita tekan bagian alis kita sama sebanyak 10 kali, itu boleh. Kemudian setelah itu, ini di bagian ini, di bawah mata kita kan ada tulang pipi ya. Nah, di tulang pipi ini katanya juga bisa untuk meringankan stres sebenarnya. Nah, ini juga bisa dari dalam keluar ditekan. Itu bisa sampai 10 kali, ini bisa dilakuin sendiri. Terus bisa hidung, itu dari atas ke bawah. Jadi dari atas ini ke bawah, bisa sampai 10 kali juga, supaya meringankan ketegangan-ketegangan yang ada dalam diri kita. Kemudian yang kelima itu di bagian tengah, ya antara mulut sama hidung. Di sini itu bisa ditekan, ya, supaya lebih enak. Terus bisa di bagian pipi, ini kayak kita tekan keluar gini. Ini bisa 10 kali dilakukan. Jadi sebenarnya kayak kalau yang tahu totok wajah atau spa wajah itu sebenarnya sama sih. Jadi selain meringankan stres, kita bisa bikin awet muda ya, yang ini gitu. Jadi ini bisa juga. Terus yang terakhir adalah, tadi dagu dulu sih sebenarnya, sorry salah lihat. Jadi dari dagu ini juga bisa di bawah dagu sini kan ada tulang ini, itu bisa kita tekan untuk lebih bikin mengurangi stres. Jadi menekan 7 titik stres di wajah ini katanya bisa mengurangi stres yang kita alami. Jadi kayak lebih rileks aja sebenarnya. Nggak menyelesaikan masalah sih yang kita hadapin. Cuman ini bisa bikin kita rileks. Itu. Nah, terus ini bisa nanti dilakukan sendiri ya. Nah, ini bisa menyediakan waktu me time. Nah, ini yang penting nih. Melakukan aktivitas me time seperti bersantai dapat mengurangi stres yang dirasakan. Terus melakukan kegiatan favorit seperti hobi. Ada yang hobinya mungkin kayak baca buku, ada hobinya main game, hobinya apalagi ya, dengerin musik. Nah, itu bisa kita lakukan sehingga dapat dengan kegiatan tersebut bisa mengalihkan pikiran kita yang sedang mumet-mumetnya. Terus selain me time, olahraga juga dapat menjadi pilihan yang berdampak positif bagi kesehatan dan dapat mengurangi stres. Gimana nih kalau misalnya olahraganya senangnya sepedaan, tapi saat ini kan nggak bisa keluar rumah. Kan kita bisa olahraga lain yang bisa kita lakukan di rumah sebenarnya. Itu juga bisa. Cari berbagai kegiatan olahraga yang bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mengurangi stres dan bisa mengalihkan pikiran juga sih sebenarnya. Nah, itu kurang lebih materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Sri, pemaparan yang sangat luar biasa. Benar-benar kita dapat ilmu baru nih Kak, buat gimana caranya memanage stres yang sering kita hadapi. Sebelumnya Kak, mungkin kita langsung aja ya Kak, supaya banyak pertanyaan-pertanyaan yang kejawab. Langsung aja nggak apa-apa ya Kak, kita ke sesi tanya jawab. Boleh. Baik. Boleh. Di sini mungkin masih ada beberapa pertanyaan lagi yang sudah dikirimkan melalui Google Form waktu registrasi Kak yang belum terjawab. Saya akan bacakan ya Kak. Yang pertama itu gini Kak, kan sebelum adanya WFH ini kita selalu memiliki keinginan untuk istirahat gitu, capek dengan kegiatan ini, capek-capek gitu kan. Setelah ada WFH ternyata istirahatnya terlalu banyak dan membuat kita semakin stres gitu Kak. Nah, ini gimana Kak caranya kita? Nah, itu kenapa sih Kak bisa kayak gitu? Maksudnya kan keinginan kita sudah tercapai tapi malah buat stres. Dan bagaimana sih Kak caranya biar kita bisa berpikir positif Kak dari adanya ini Kak gitu? Nah, sebenarnya kan kalau misalnya kemarin itu sebelum work from home, rebahan itu kan salah satu hal yang paling kita impikan ya bagi orang-orang yang aktivitasnya padat banget di luar rumah ya kan. Nah, tiba-tiba kita harus di rumah dengan kerjaan yang bisa tiduran seharian, ternyata itu tidak seindah yang kita bayangkan ya. Kalau dulu waktu lagi padat-padatnya, wah senang banget nih yang bisa di rumah doang. Lihat ibu rumah tangga, wah tidur aja di rumah kayaknya. Ternyata nggak seindah yang kita bayangin. Kenapa sih stresnya bisa meningkat? Nah, pertama karena kita menghadapi kondisi yang tidak pasti. Jadi kalau beda ya, ketika kita memilih untuk mengambil waktu sejenak, berhenti dari pekerjaan yang kita lakukan, liburan, terus kita setelah liburan kita akan kembali ke rutinitas kita. Ketimbang dengan saat ini yang kita disuruh di rumah aja. Tapi kita nggak tahu kepastian nih, kapan nih kita bisa melakukan aktivitas kembali. Makanya itu yang menimbulkan kita malah jadi makin stres. Kok bisa rebahan doang tapi makin stres gitu. Karena kita menghadapi kondisi yang tidak pasti sebenarnya. Jadi kalau dulu pada saat kita liburan, wah senang nih liburan. Karena kita tahu kita bisa kembali lagi ke aktivitas kita yang sebelumnya. Jadi kayak kita ngembaliin mood gitu. Tapi kalau saat ini, wah liburan terus. Ya kok liburan mulu sih gitu kan. Jadi kayak kapan nih mau kerja lagi, kapan nih bisa sekolah lagi atau bisa nongkrong lagi gitu. Jadi kondisi yang tidak pasti itu membuat kita sulit untuk menikmati sebenarnya keadaan kita yang saat ini untuk bisa tiduran aja di rumah atau melakukan segala sesuatu di rumah doang gitu. Jadi kayak kita jadi kayak apa ya, nggak bisa ngumpul-ngumpul, nggak bisa jalan-jalan. Jadi itu bisa meningkatkan stres kita sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya untuk solusinya itu apa? Pertama yang paling penting itu adalah bersyukur. Bersyukur bahwa kita tuh bisa di rumah saat ini, yang padahal kemarin-kemarin kayaknya berdoa, ya Allah aku pengen di rumah doang untuk sementara gitu kan. Nah, ketika kita sudah bersyukur, kita jadi ingat kembali bahwa pada saat kita lagi sibuk-sibuknya kemarin, kita yang mengidam-idamkan ini malah dikasih nih sama Allah lah, tapi jadinya kayak kita nggak bisa menikmatinya kan sebenarnya gitu. Jadi kayak setelah kita ingat-ingat pada saat kita sedang sibuk kemarin, kita pengen di rumah, ingat juga pada saat kita lagi sibuk itu, kalau kita di rumah aja, kita mau ngapain aja sih? Jadi kita kayak bisa membuat berbagai perencanaan yang kita bisa lakukan setiap harinya, jadi kita tuh nggak bosan sebenarnya. Contoh, jadi kalau misalnya kita punya waktu luang nih, waktu dulu kita berandai-andai kalau punya waktu luang mau ngapain aja. Coba ingat-ingat kembali, mau ngapain aja sih kalau punya waktu luang yang bisa dilakukan di rumah. Jadi kita bisa melakukan segala sesuatunya itu secara berbeda-beda setiap hari gitu. Terus bisa juga lakukan hobi, tadi kayak menyediakan waktu untuk melakukan berbagai macam hobi-hobi kita. Tapi jangan pula lakuinnya itu doang. Misalnya hobinya baca, tiap hari baca mulu, bosan juga sih kayaknya ya kan. Apalagi hampir 2 bulan ya, 3 bulan yang work from home. Kalau di Aceh sih nggak terasa banget work from home-nya. Jadi itu bisa kita lakukan, jadi kayak ngelakuin hobi gitu. Tapi intinya tuh sebenarnya adalah lebih memaknai dan bersyukur sama apa yang kita punya. Jadi dengan kita bersyukur, kita mungkin bisa juga meningkatkan ibadah, apalagi ini bulan puasa ya.
Jadi kalau yang dulunya pada saat kalau disuruh ngelakuin sunat, sholat sunat duha misalnya, oh nggak sempat mau kuliah nih, jam 9 tuh jam waktunya kuliah, jam 9 itu waktunya kerja gitu, nggak sempat duha. Nah sekarang kan kita bisa ngelakuin, terus masih ada alasankah waktu kita tersisa karena kerja atau kuliah sebenarnya, jadi kayak bisa ngelakuin ibadah juga kan. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin hal-hal yang kayak gitu, saya rasa sebenarnya kita bisa meminimalisir stres, bukan berarti hilang stres sebenarnya, tapi meminimalisir stres yang kita hadapi. Gitu. Jadi kita bisa memaknai segala sesuatu masalah itu menjadi lebih positif dan bisa ke arah yang lebih positif. Itu sih kurang lebih kalau dari saya. Iya Kak, jelas banget Kak. Nanti mungkin kita habis ini bisa mengubah pola hidup kita lagi Kak. Yang awalnya rebahan-rebahan mungkin sekarang harus mengerjakan hobi-hobi kita lagi gitu ya Kak. Iya. Ini Kak, ini ada pertanyaan lagi. Gitu loh. Gimana Kak? Jadi tetap produktif gitu loh. Ya, benar banget. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Iya, oke. Ini pertanyaannya begini Kak. Kira-kira Kak, ini yang mengalami stres karena WFH ini, apakah cuma hanya orang dewasa atau sebenarnya anak-anak juga, misalnya anak-anak balita itu juga mengalami hal yang sama Kak dengan kita? Dan seandainya mereka mengalami hal yang sama, sebenarnya gimana sih Kak ciri-ciri yang mereka tunjukkan itu? Apakah hanya karena misalnya mereka bosan gitu di rumah Kak, atau mereka lebih banyak merengek gitu, atau ya gitu Kak, atau bagaimana ada ciri-ciri lain gitu Kak? Nah, jadi stres itu sebenarnya dialami oleh semua orang. Apakah anak-anak, bayi sekalipun juga bisa mengalami stres. Bayi, balita, anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang tua itu bisa mengalami stres. Cuman kalau untuk anak-anak, bayi, balita, dan anak-anak itu dia belum paham untuk bilang, Mama aku stres, Papa aku stres. Dia belum bisa ngomong kayak gitu. Dia belum paham makna stres itu apa sih gitu kan. Jadi biasanya itu munculnya itu apa ya dari perilaku dia yang berbeda dari biasanya. Jadi biasanya anaknya itu biasanya anteng, misalnya dia malah lebih rewel, lebih senang nangis, apa-apa nangis gitu. Jadi kayak kecemasan dia tinggi, tapi dia nggak bisa bilang mama aku cemas gitu, aku stres, dia nggak bisa bilang. Terus bisa lebih manja ke orang tuanya, lebih suka gelenggotan, karena dia merasa ada hal yang tidak nyaman dalam diri dia, tapi dia nggak bisa ngomong. Atau bisa terlihat dari segi fisik, dia kayak sakit perut, anak malah jadi kayak sakit perut, itu juga rentan stres sebenarnya, bisa jadi karena dia stres sebenarnya, bukan karena pola makan dia yang salah gitu. Karena kan kita sendiri orang dewasa, kalau misalnya stres ada orang-orang yang malah larinya ke mah. Nah, itu sakit perut juga bisa jadi salah satu gejala yang dialami stres, stres yang dialami oleh anak-anak. Bahkan kalau misalnya stres pada balita kayak usia 2 tahun, itu biasanya lebih kayak lebih rewel dari biasanya. Tidurnya gelisah, nah itu bisa jadi tanda-tanda juga. Jadi pada saat tidur bisa tiba-tiba terbangun terus nangis. Pada anak-anak bisa terkejut-kejut sih kalau lagi tidur. Terus bisa berat badannya tiba-tiba menurun atau tidak seceria biasanya. Jadi kalau pas diajakin main dia malah lebih pendiam gitu-gitu. Jadi itu yang harus sebenarnya bagi sebagian orang tua itu harus benar-benar diperhatikan ke anaknya. Kok tiba-tiba perilaku anaknya berubah ya? Jadi jangan asal ngajakin main aja. Yang penting anaknya nggak bosan, main aja nih selama school from home gitu. Tapi orang tuanya itu tidak sadar bahwa ada yang berubah dari perilaku si anaknya itu. Gitu. Jadi anak-anak itu bisa stres, cuman dia nggak bisa bilang ke kita bahwa mama aku stres, dia nggak bisa ngomong kayak gitu. Baik Kak. Mungkin itu lanjut lagi ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Jadi mengenai manajemen antara stres dan ekonomi Kak. Kan kadang-kadang kita juga sering banget nih Kak stres karena ya kehidupan ekonomi kita yang tidak menentu, apalagi kayak saya nih yang masih ya belum mendapatkan pekerjaan dan juga belum berumah tangga gitu ya Kak. Itu masih struggle gitu sama kehidupan perekonomiannya gitu.
terkadang juga kalau mikir-mikir masa depan, gimana ya nanti masa depan gitu. Itu gimana sih Kak? Apakah itu tanda-tanda kekhawatiran yang berlebihan atau emang sebenarnya itu normal Kak? Sebenarnya normal sih. Artinya gini, sebenarnya kalau kita tidak mengalami stres dengan kondisi yang tidak pasti, malah kita harus tanya nih ke diri kita masih sehat apa enggak sih gitu kan. Tapi gimana sih kita ngelola stres itu? Stres itu sebenarnya, jadinya kalau misalnya kita masih ibaratnya kayak orang nggak takut sama penyakit kayak COVID gitu. Nah itu kan kita harus tanda tanya nih, orang sehat nggak sih gitu. Maksudnya itu hal yang akhirnya kita cemas. Jadi wajar ketika kita menghadapi hal-hal tersebut gitu. Cuman balik lagi, gimana sih kita bisa menghadapi hal tersebut, apalagi kayak faktor ekonomi. Sebenarnya kalau faktor ekonomi itu, bentar ya, cari kopean dulu. Karena apa, ini pertanyaannya udah agak apa namanya, acak-acak dibuat jawabannya. Jadi kalau kayak faktor ekonomi itu apa namanya, apalagi saat ini kan kondisinya tuh banyak orang yang kehilangan pekerjaan pada saat ini, ya kan? Tunggu, balik dulu. Sorry, maaf. Tadi pertanyaan terakhirnya apa ya? Selain faktor ekonomi. Kalau kita stres karena ekonomi ini, kadang-kadang kalau mikir jauh juga itu kayak mikirin khawatir dengan masa depan kita Kak gitu. Gimana sih nanti, apakah saya hidup berkecukupan atau tidak gitu Kak. Jadi sebenarnya itu lebih kayak kita perlu mengelola pikiran kita sebenarnya. Oke, jadi kayak kita mengelola pikiran yang ada dalam diri kita. Tapi kalau misalnya sudah terlalu khawatir, jadi misalnya kayak cemas, kita terlalu berpikir negatif, terus reaksi emosi yang kita punya itu terlalu berlebihan, sampai muncul reaksi fisik, jadi kayak terlalu cemas, bahkan jantung jadi berdebar, nah jadi sakit secara fisik atau apa, nah itu bahkan sebenarnya kita perlu cari ahli kalau sudah separah itu. Tapi kalau masih bisa kita kelola sendiri pikiran kita, itu sebenarnya bisa dengan kayak kita tuh fokus sama hal-hal baik yang sudah kita capai. Jadi kalau kita terlalu khawatir sama masa yang kita nggak tahu ke depan itu kayak mana, itu sebenarnya kan jadinya negatif ya ke diri kita. Kalau sudah terlalu berlebihan. Jadi fokus dulu sama hal hari ini, sama hal yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi kita nggak perlu terlalu memikirkan masa depan yang belum tahu kita kayak mana. Kalau dia masih hidup besok kan itu sarkasnya gitu. Kalau dia masih hidup besok, jadi fokus aja sama hari ini. Kenapa? Allah sendiri juga udah bilang bahwa kita harus hidup seolah-olah kayak kita akan mati besok, ibadah gitu. Atau tapi kita harus bekerja seolah-olah kita hidup selamanya gitu. Jadi dengan kita berpegangan seperti itu sebenarnya membuat kita bisa lebih memanage pikiran-pikiran yang ada dalam diri kita. Jadi nggak terlalu cemas kitanya. Jadi bisa dengan contohnya kita fokus deh, coba catat tiga aja dalam sehari hal-hal yang baik yang bisa dilakukan setiap hari, atau hal baik yang sudah dilakukan hari ini. Jadi kayak kita bikin jurnal untuk mengatasi pikiran negatif yang ada dalam diri kita. Jadi kayak kita bikin 3 hal baik dicatat yang sudah kita lakukan hari ini. Misalnya hari ini sudah kita berhasil untuk disiplin terhadap perencanaan yang sudah kita buat, atau apa deh hal baik yang sudah kita lakukan. Nah itu bisa membantu kita untuk lebih menikmati apa yang sudah kita dapat dan lebih menikmati apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Jadi itu bisa mengarahkan kita untuk berpikir lebih positif sebenarnya, jadi dan merasa lebih baik, sehingga pikiran negatif terhadap masa depan yang belum pasti itu bisa kita lebih diminimalisir. Itu sih kurang lebih. Baik Kak, sebelum saya melanjutkan pertanyaan berikutnya, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman, apabila teman-teman memiliki pertanyaan, ataupun mungkin pertanyaannya masih ada yang kurang jelas gitu, masih mau dijelaskan, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di chat box Google Meeting kita pada hari ini.
Lanjut ya Kak ke pertanyaan berikutnya Kak. Oke. Ya ini Kak mengenai stres stres yang dipengaruhi oleh perasaan Kak. Itu bagaimana ya Kak hubungannya Kak? Apakah memiliki hubungan atau sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda gitu Kak? Sebenarnya kalau stres perasaan itu ya itu jadi kayak perasaan itu adalah stresornya si stres. Jadi kan stresor tadi kan ada dua ya, ada internal, ada eksternal, ya kan? Nah, kalau perasaan itu kan ada dalam diri kita. Jadi dia stresor yang muncul dari internal diri kita. Jadi kalau dibilang dia dua hal yang berbeda, bukan dua hal yang berbeda, tapi mereka dua hal yang saling mempengaruhi sebenarnya. Jadi kalau perasaan kita tidak enak, ada perasaan yang tidak baik, perasaan negatif, diikuti dengan pikiran yang negatif, otomatis menimbulkan stres sebenarnya. Jadi itu kan internal stressor sebenarnya si perasaan itu. Terus gimana kita bisa mengendalikan stres yang berhubungan dengan perasaan itu? Itu sebenarnya lebih mudah dengan kita cari dukungan sosial, bisa jadi. Jadi kalau misalnya ada perasaan-perasaan yang tidak enak, emosi-emosi yang perlu kita luapkan, kita bisa mencari orang-orang yang mungkin bisa kita percaya, sehingga kita bisa meluapkan perasaan yang ada dalam diri kita. Jadi hal-hal yang empat yang udah nggak enak di sini itu kita bisa keluarkan gitu, perasaan-perasaan tersebut. Aku ingat kalau ketika mencari dukungan sosial, cari orang-orang yang memang bisa kita percayai. Jangan pula kita curhat ke teman, si teman ini malah ember ke orang lain, itu akan menimbulkan stres yang baru sebenarnya. Nah, itu hati-hati banget. Jadi cari dukungan sosial atau orang-orang yang bisa kita percayai itu memang yang bisa ini ke kita gitu. Terus perasaan itu jangan dipendam sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada masalah, itu kita harus ngeluarin si masalah tersebut. Nah, itu bisa jadi bom waktu. Kalau dipendam terus, sekali muncul, wah itu jadi gawat. Nah, itu. Terus bisa juga kalau misalnya memang kita bukan tipe yang bercerita ke orang, kan ada orang-orang dengan tipe yang nggak bisa cerita nih ke orang lain. Itu bisa dengan relaksasi, kita bisa ngerilis stres kita sendiri dengan relaksasi. Kemudian bisa dengan meditasi, bisa melakukan hobi seperti yang saya bilang tadi, me time, olahraga, dan berbagai macam yang bisa kita membuat kita tuh stres kita tuh bisa menurun gitu, bisa lebih tenang gitu. Jadi kurang lebih. Mungkin ini pertanyaan berikut ini Kak agak berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Bagaimana Kak kalau misalnya kita sudah mengalami stres nih. Nah, kan stres ini juga akan bisa mempengaruhi komunikasi kita. Nah, misalnya nih Kak, apalagi kita nih yang di Sumatera Utara nih kan orang-orangnya pada kayak ngegas-ngegas gitu ya kan Kak ngomongnya kan Kak. Nah, kadang-kadang kan ini juga buat kita makin stres kan Kak. Nah, sebaiknya itu kalau begini takutnya kalau udah ngumpul kayak Kakak bilang tadi tuh dikeluarkan jadi berbahaya gitu kan Kak. Tapi takutnya kalau dipendam juga takutnya merusak diri sendiri gitu Kak. Jadi bagaimana Kak? Apalagi kalau misalnya komunikasi ini kan biasanya kita berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita gitu. Kan kita juga mau menjaga perasaan mereka gitu kan Kak. Itu bagaimana ya Kak? Nah, itu sebenarnya tergantung sih. Tergantung situasinya. Jadi ada hal-hal yang kalau misalnya kita lagi stres, ada hal-hal yang kita bisa luapkan, kita bisa keluarkan. Tapi ada hal-hal yang kita mungkin akan lebih baik ketika kita tidak mengeluarkannya gitu. Jadi tergantung sama kondisinya sebenarnya. Tapi ingat bahwa kalau misalnya kita berada di lingkungan yang cukup saat berbicaranya itu agak ngegas atau belak-belakan, kita juga punya hak untuk menyatakan bahwa ada hal-hal yang membuat kita nyaman atau ada hal yang membuat kita tidak nyaman. Tapi tentunya ingat tanpa menyinggung perasaan orang lain. Jadi kayak kita tuh lebih asertif gitu loh, bisa menyampaikan apa yang kita perasaan kita, tapi tanpa menyinggung orang lain. Jadi kita punya hak untuk menyatakan bahwa ini membuat aku tidak nyaman, ini membuat diri kita nyaman gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang kondisinya memang sangat tidak memungkinkan, itu lebih baik diam. Itu bisa yang tadi relaksasi supaya kita bisa lebih tenang. Relaksasi bisa dengan deep breathing, bisa dengan massage, dengan meditasi atau apapun itu. Atau
bisa jadi kita cari orang lain, cari dukungan sosial yang lain untuk untuk bisa menceritakan supaya kita lebih nyaman filmnya. Kadang-kadang kan ada orang yang memang cuma pengen cerita doang kan, tanpa pengen dijudge. Kan ngerasa nggak sih kadang-kadang kalau misalnya kita mau curhat tuh, kita cuma mau didengerin doang, nggak perlu untuk kita dijudge, nggak perlu untuk dikasih saran bahkan. Karena kadang-kadang kita sendiri sebenarnya tahu nih cara kita untuk menanggulangi masalah kita, tapi kita cuma kayak pengen ngomong aja gitu, ngeluarin katarsis kalau istilah anak psikologi. Jadi kayak kita ngeluarin aja apa yang ada di dalam hati gitu. Nah, itu cari orang-orang yang bisa mendengarkan kita dengan baik. Beda ya orang yang mendengarkan dengan baik sama dengan sekedar dengar. Kalau sekedar dengar dia masuk kuping kiri keluar kuping kanan selesai. Tapi kalau orang yang mendengarkan itu dia pakai apa ya? Memang benar-benar mendengarkan kita sehingga perasaan kita lebih nyaman. Kalau kita udah curhat sama orang, tapi orang ya, perasaan kita nggak enak lagi, semakin nggak enak kita curhat, itu artinya orang itu tidak mendengarkan kamu dengan baik. Itu kuncinya sebenarnya. Ketika kita mencari gitu. Jadi jawabannya tergantung kondisi dan cari tempat lain kalau memang kita pengen cerita. Baik Kak. Untuk pertanyaan berikutnya ya Kak, ini mengenai kepedean Kak. Sebenarnya Kak, gimana sih Kak cara kita membangun percaya diri dan membuang rasa minder yang sering kita hadapi, di mana sebenarnya rasa ketidakpercayaan diri ini juga ternyata menghambat kita untuk berkembang Kak gitu. Itu apa ya? Sebenarnya kan ketika kita nggak pede itu membuat kita rentan cemas. Contohnya misalnya ketika saya sendiri nih dulu waktu baru-baru masuk kuliah, disuruh ke depan aja suruh ngomong tuh rasanya kaki itu gemeteran, tangan dingin, cemas kita meningkat, otomatis semakin minder dong, semakin ngerasa kayak aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain, aku tuh nggak bisa apa-apa, kan semakin kayak gitu ya ketika kita sudah punya reaksi fisik dan psikologis sekaligus gitu kan. Tapi hal yang pertama kita lakukan adalah sebenarnya kita menerima kekurangan dan kelebihan diri kita. Kenapa harus menerima? Kalau kelebihan mah siapapun bisa menerima, tapi kekurangan diri kita sendiri kita harus menerima juga. Artinya kita bisa sayang sama diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita tahu kita punya keterbatasan dalam hal ini, tapi jangan lupa bahwa kita punya kelebihan dalam hal yang lain. Jadi kalau kita bisa tahu itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi kalau misalnya kita disuruh sama hal yang kita nggak bisa, kita bisa bilang, oh aku nggak bisa bagian itu, tapi aku bisa bantu di bagian yang ini karena aku lebih expert di sini gitu. Jadi kalau kayak gitu kan otomatis kita akan diberikan tugas-tugas atau hal-hal yang bisa memang kita bisa lakukan gitu. Dan dengan seperti itu kita akan meningkatkan kepedean. Oh ternyata walaupun aku nggak bisa di bagian yang A, aku bisa ngelakuin di bagian B. Otomatis kan kita akan meningkatkan kepercayaan diri kita bahwa kita tuh bisa ternyata gitu. Tapi dalam hal yang memang kita bisa gitu. Jadi jangan lakuin hal-hal yang memang kita nggak mampu gitu. Jadi dengan menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Terus kita nggak perlu perfeksionis sebenarnya. Nah perfeksionis ini biasanya yang rentan banget bikin kita nggak pedean. Kenapa? Karena sedikit aja salah jadi masalah kan sebenarnya. Nah ini harus hati-hati karena wajar banget kita jadi orang yang salah. Nah manusia itu sebenarnya penuh kesalahan gitu. Jadi nggak perlu terlalu khawatir ketika ada kesalahan sedikit karena semua orang juga melakukan kesalahan gitu kan. Cuman jadi kita perlu mempersiapkan diri kita untuk kita perlu punya usaha yang lebih untuk supaya tampil bagus, tampil prima gitu. Tapi jangan lupa bahwa kalau memang kita salah, ya udah nggak usah terlalu dipermasalahkan ketika kita salah gitu. Jadi kita mengakui hal itu gitu. Jadi bisa mengurangi kecemasan kita. Terus bisa jadi kita punya perencanaan pada saat melakukan sesuatu. Misalnya kalau misalnya kita mau presentasi nih, jadi kita punya bahan yang cukup untuk ngomong, terus kita bisa tampil prima dengan bahan tersebut. Jadi kita bisa pede nih sebenarnya. Jadi kalau kita pertanyaan atau apapun itu bisa meningkatkan kepedean kita sebenarnya. Terus kita bisa menghargai sekecil apapun pencapaian yang kita dapat. Jadi itu yang paling penting juga. Selain
selain kita menerima kekurangan dan kelebihan, sekecil apapun yang pencapaian yang kita capai itu harus kita hargai. Jadi dengan kayak gitu kita bisa lebih bisa lebih menikmati apapun yang kita lakukan. Jadi kita nggak ngerasa semua yang kita lakukan itu salah dianggap. Sebenarnya kan yang bikin kita nggak pede itu karena kita terlalu berpikir sama apa yang orang bilang. Itu sebenarnya. Jadi kalau kita bisa menghargai apa yang kita dapat, itu kita akan meminimalisir pemikiran bahwa apa yang orang pikirin tentang kita itu salah gitu sebenarnya. Nah, itu sih kurang lebih. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Di sini masih ada satu pertanyaan lagi Kak, tapi sebelum saya menyampaikan, saya ingin mengingatkan teman-teman, kita masih ada waktu beberapa menit lagi, mungkin masih ada pertanyaan ataupun jawaban yang masih kurang jelas dari Kak Sri. Teman-teman bisa menanyakannya kembali di chat box, nanti agak dapat dijawab langsung sama Kak Sri ya. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir ini Kak, mengenai sebenarnya boleh nggak sih Kak kita mengabaikan suatu masalah supaya kita ini nggak stres Kak? Dan sebenarnya baik nggak sih Kak kalau kita itu overthinking gitu Kak? Nah, sebenarnya tadi di slide secara nggak langsung udah saya jelasin kan, akan lebih baik ketika kita punya masalah itu kita hadapin gitu. Jadi kalau misalnya kita abaikan masalah karena dengan alasan menghindari stres, apakah dengan kita abaikan si masalah tersebut masalah itu akan hilang? Malah kadang-kadang pada saat kita hindari akan muncul masalah-masalah baru yang akan menimbulkan makin stres sebenarnya. Jadi akan lebih baik ketika kita punya masalah, kita hadapin masalah itu dengan cara identifikasi dulu masalahnya itu apa. Kenapa sih masalah itu bisa terjadi? Sumbernya dari mana? Sehingga kita bisa menetapkan pilihan-pilihan solusi yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir si masalah tersebut sehingga stres kita juga bisa minimalisir stresnya gitu. Jadi akan lebih baik untuk tidak mengabaikan si masalah dengan alasan untuk menghindari stres sih sebenarnya. Karena itu akan menimbulkan stres yang baru. Baik Kak. Mengenai overthinking Kak. Nah ini bagaimana sih Kak? Sebenarnya kalau masalah overthinking itu sendiri, kita sebenarnya balik lagi ke hal yang tadi sudah saya bilang juga sih. Fokus sama hal-hal baik atau positif yang sudah dilakukan. Karena overthinking ini kan rentan membuat kita berpikir negatif terhadap diri kita sendiri. Jadi kayak kita nggak bisa menghargai apapun yang udah kita lakuin. Gitu kayak ngerasa perfeksionis tadi juga sih, overthinking ini juga bagian dari si perfeksionis juga. Jadi kayak kita tuh kayak terus-terusan menganggap bahwa apapun yang sudah kita lakukan tuh masih kurang gitu. Jadi kayak fokus pada hal yang baik atau hal positif yang sudah kita lakukan, terus kita hargai apapun pencapaian yang sudah dilakukan, terus ganti persepsi yang negatif menjadi hal yang positif, bahwa kadang-kadang apapun masalah yang kita hadapin itu kadang-kadang tidak seburuk yang kita pikirkan kan. Nah, jadi misalnya nih kayak ngerjain tugas kuliah, kadang-kadang ada yang salah sedikit pada saat kita presentasi. Nah, yang salah itu sebenarnya tidak seburuk yang kita pikirkan, cuma pikiran kita sendiri sebenarnya yang membuat itu seolah-olah sangat buruk gitu. Jadi dengan kayak gitu kita bisa mengurangi overthinking yang kita punya. Gitu. Itu sih kurang lebih deh. Ya, baik Kak. Terima kasih banyak Kak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para audiens. Tadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami himpun dari para pendaftar yang mendaftarkan diri pada saat registrasi dan menuliskan pertanyaannya gitu Kak. Di sini saya lihat ada chat dari Kak Hasna Sabrina Siregar. Mungkin Kak Hasnanya bisa menghidupkan mikrofonnya dan mungkin bisa menyampaikannya langsung ke Kak Sri pertanyaannya. Kak Hasna? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya mau menanyakan. Jadi selama di rumah aja ini, saya merasa pola tidur saya jadi kacau. Jadi kayak beberapa kali, bahkan sebenarnya saya tuh
bisa dibilang tidur siangnya sedikit, tapi pas malam itu nyeker banget tidur, susah susah sekali gitu untuk tidur. Bahkan apalagi pas puasa gini untuk tidur kayak jam jam 1 belum tidur atau jam 2 belum tidur kayak nanggung nih belum mau sahur gitu, nggak usah tidur aja deh gitu, jadinya kayak gitu. Bahkan itu benar-benar nggak ada rasa ngantuk sama sekali, nggak ada apa, benar-benar melek sampai itu mungkin sampai jam 6 itu saya masih belum bisa tidur karena itu udah jauh banget kan dari subuh, sebenarnya jam 6 sampai jam 7 saya belum bisa tidur. Pada akhirnya saya tidurnya jam 7 sampai ke jam 11 atau jam 12. Itu apakah itu bisa menjadi salah satu gejala stres, dan kira-kira gimana ya Kak untuk memperbaiki pola tidur kembali seperti semula? Oke. Ini gimana, moderator langsung dijawab aja atau gimana? Langsung aja Kak, boleh. Langsung aja ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya itu bisa salah satu gejala bahwa kita mengalami stres sih sebenarnya secara tidak sadar, karena biasanya kalau misalnya gejala secara fisik itu seringnya nggak sadar kita alamin gitu, tapi itu sebenarnya salah satu gejala stres. Kenapa? Karena selama work from home kan pola aktivitas kita jadinya berubah. Kalau dulu kita punya aktivitas abrek pada siang hari, jadi pada malam hari dengan gampang jatuh tertidur selesai gitu. Jadi maksudnya karena siang harinya terlalu capek, jadi malamnya itu kita langsung tidur. Sedangkan sekarang kan seharian kita di rumah aja, sehingga pada malam hari, apalagi kalau kita tidur siang, itu biasanya kalau malam hari rentan untuk susah tidur pada malam hari gitu. Jadi pola tidur ini sebenarnya pola yang kurang baik ketika malam nggak tidur, malah siang kita tidur gitu. Nah, jadi jam tidurnya otomatis jadinya terbalik gitu kan. Terus solusinya apa? Untuk memperbaiki pola tidur itu sebenarnya kalau mau tidur malam, itu biasanya mau tidurnya jam berapa, Hasna? Kalau mau tidur malam, jam 11 gitu udah tidur sih ke jam 12. Kalau yang normal ya. Sebelum work from home juga jam 11-an tidurnya? Iya, jam 11. Soalnya nggak tahu kenapa kalau misalnya tidurnya jam 9, pasti kebangun gitu jam 2 atau apa. Jadi saya tidur jam 11 ke jam 12. Oh, gitu. Jadi mungkin tidur siangnya yang dikurangi. Jadi maksudnya gini, kalau kita sudah tidur siang, otomatis kan kita sudah punya banyak energi yang sudah kita kumpulkan di siang hari, sehingga pada malam hari ibaratnya kayak baterai full, jadi sehingga malam hari kita tuh nggak bisa tidur gitu. Jadi coba dirubah hal itu, jadi siangnya dikurangi tidur, banyakin aktivitas, misalnya kayak olahraga atau aktivitas yang membuat energi kita low, jadi sehingga pada malam hari kita bisa punya waktu untuk tidur gitu. Kalau misalnya siang kita rebahan mulu, pada malam hari kita bisa jadi kita tidur gitu. Nah, itu bisa salah satunya. Atau konsumsi kafein nggak sih? Nggak ya? Sekali-sekali sih, Kak. Nah, itu juga agak diperhatikan kalau untuk masalah konsumsi kafein. Itu bisa jadi membuat pola tidur kita jadi bermasalah sebenarnya. Sama bisa mengurangi pemakaian smartphone sebelum tidur. Jadi bagusnya itu 1 jam sebelum tidur, smartphone itu udah nggak usah dipegang gitu. Jadi kita berhenti menggunakan smartphone 1 jam sebelum tidur. Gitu. Bentar ya, bentar. Nggak sini nggak? Maaf ya, ada tamu pula. Jadi itu kurang lebih Hasna. Jadi kayak perbaiki pola tidurnya itu misalnya dengan kurangi jam tidur siang, itu bisa jadi sehingga malam hari kita cukup jadi energi kita tuh nggak full di malam hari itu bisa, atau bisa dengan olahraga di siang hari sehingga kita bisa cukup rileks, jadi malam hari kita bisa menggunakan waktunya untuk tidur gitu. Atau bisa juga dengan mengurangi penggunaan smartphone 1 jam sebelum tidur,
Atau kita bisa ngelakuin kayak ritual sebelum tidur gitu loh. Jadi kayak ngelakuin, kalau saya sendiri suka ngelakuin segala sesuatu yang bikin kita tuh nyaman. Kita kayak wudhu dulu sebelum tidur. Jadi kita bersih gitu mau tidur gitu kan. Atau apalah gitu yang bikin kita tuh nyaman sehingga pada saat kita mau ke tempat tidur kita cukup enak gitu. Atau satu lagi itu bisa melakukan kayak baca buku sehingga mata kita tuh lelah, kita ya bisa gampang kita tuh tertidur, atau mendengarin musik-musik yang bikin kita itu nyaman gitu. Itu bisa juga jadi tips-tips yang bisa digunakan untuk bisa memperbaiki pola tidurnya Hasna. Makasih, Kak. Kurang lebih seperti itu Hasna. Ya, Gimana? Udah cukup. Baik, lanjut, Kak, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Anta. Ini Kak Anta bisa menghidupkan mikrofonnya Kak Anta untuk menanyakan langsung kepada Kak Sri. Oke, selamat sore Kak Sri. Iya, selamat sore. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Randa Tarigan. Saya ingin bertanya, kadang kita sering nemu teman-teman atau bahkan kadang diri kita sendiri juga butuh diperhatikan atau butuh butuh menarik atensi dari masyarakat sekitar ataupun kawan-kawan kita sekitar. Apakah itu termasuk gejala stres juga Kak? Kayak misalkan kejadian-kejadian yang baru-baru ini seperti ada seseorang yang melakukan prank yang kemudian disebarluaskan dan kemudian berujung pidana gitu Kak. Apakah itu juga termasuk bagian stres atau memang karena dia memang murni ingin melakukan sesuatu hal yang memang tidak baik atau tidak sewajarnya kayak gitu Kak? Terima kasih. Terima kasih Anta atas pertanyaannya. Jadi kalau dari pemaparan materi yang saya jelaskan tadi, kayaknya perilaku seperti ini itu bukan bagian dari stres. Ya, kalau dari materi tadi, kalau bisa dilihat dari gejala dan penyebab stresnya, stresornya itu bisa jadi itu bukan dari bagian dari stres sebenarnya, tapi lebih kayak emang ada orang-orang dengan tipe kepribadian atau tipe orang yang memang pengen mendapat perhatian lebih dari lingkungan, tapi kadang-kadang orang tersebut caranya aja yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat kita gitu. Jadi kalau saya sih menganggapnya itu adalah orang yang lebih kayak seeking attention atau mencari perhatian, tapi bukan bagian dari gejala stres sebenarnya. Jadi lebih kayak orang-orang yang pengen diperhatikan, pengen mendapat perhatian lebih dari orang di sekitarnya, hanya saja perilaku tersebut tidak sesuai dengan budaya di masyarakat kita sebenarnya. Itu sih kurang lebih. Gimana Anta? Oh iya Kak, udah cukup paham, karena biasanya kadang takutnya ada orang yang memang sengaja nyari perhatian atau memang karena ini orang mungkin termasuk gejala stres gitu, cuma karena udah dibagi klasifikasinya jadi udah lebih paham gitu Kak untuk melihat situasi kadang-kadang teman kita ataupun diri kita sendiri gitu. Makasih Kak. Oh ya, oke. Terima kasih juga Anta. Baik, saya lihat kalau di chat ini udah nggak ada pertanyaan lagi, tapi saya boleh ngasih pertanyaan nggak Kak? Oh boleh iya, ya Kak? apa tuh? Ya, kalau saya ini bertanya, sebenarnya kalau kakak sendiri, Kak Sri, pernah nggak sih kakak mengalami stres ataupun stres yang paling berat dalam hidup Kak Sri itu ada nggak Kak? Pernah nggak Kak? Terus Kak Sri dulu itu menghadapinya bagaimana gitu? Waduh, ini jadinya kalau saya jawab, ini saya curhat dong kesannya. Jadi sebenarnya kalau stres, ya pernah, sering malah sih kalau menurut saya, kalau saya stresnya. Karena kan manusia ya tetap ada stres ya, walaupun misalnya anggapan saya itu psikolog, tapi psikolog itu untuk Anda, bukan untuk saya. Jadi istilahnya saya juga sebagai psikolog juga butuh psikolog sebenarnya.
Cuman ya itu cara kita menanggapinya aja sih sebenarnya. Dan kalau stres yang paling berat bagi saya itu adalah, kalau dulu saya mengira bahwa stres yang paling berat itu saat saya harus PKP, praktek kerja profesi psikolog, atau pada saat tesis. Tapi ternyata setelah makin ke sini, stres yang terberat bagi saya itu adalah pada saat setelah saya melahirkan. Jadi sindrom baby blues itu lumayan menyita pikiran saya sebenarnya, dengan kondisi yang mungkin tidak sama seperti orang lain gitu kan. Jadi itu sebenarnya cukup bikin saya stres. Tapi ya saya berpikir bahwa kalau saya berlarut dengan si stres itu, ya mau jadi apa sayanya gitu. Kalau saya mikirnya seperti itu sih. Jadi saya berusaha untuk yang negatif tadi dibawa ke positif aja, walaupun tidak semudah yang kita bilang sebenarnya, tidak semudah yang saya kayak saya paparkan tadi, nggak semudah itu sebenarnya kita jalani gitu. Cuman ya balik lagi cara kita menanggapinya sebenarnya, itu sih kurang lebih isi bukan sih tadi. Baik Kak, jadi pada intinya kalau kita lagi menghadapi stres, sebisa mungkin kita itu berpikiran positif gitu ya Kak, agar bisa melawan stres kita itu sendiri. Iya, kan balik lagi tadi, stresnya mau dibawa kemana nih? Mau jadi stres yang positif atau mau dibawa ke stres yang negatif? Benar-benar. Baik Kak, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sebelum saya tutup, mungkin ini juga sudah jam 15.41. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan lagi, apakah teman-teman ada yang memiliki pertanyaan lagi? Ya, nanya yuk yang baik. Ada satu lagi sepertinya. Oh iya. Baik. Kepada Kak Peter Wamea, bisa menghidupkan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya langsung. Oh, tidak bisa mengeluarkan suara baik. Mungkin bisa diketik saja, nanti saya sampaikan. Baik, kita tunggu pertanyaan dari Kak Peter. Selagi nunggu, saya ingin bertanya nih Kak. Tidak bertanya tentang, mungkin ini jauh pertanyaannya. Saya cuma hanya ingin bertanya, bagaimana Kak keadaan di Biren? Apakah ada banjir juga Kak? Saya dengar-dengar Aceh kan lagi banjir Kak. Oh iya, alhamdulillah kalau untuk Biren sendiri kondisinya kondusif, baik. Dan kalau banjir itu di Banda Aceh itu sekitar 5 jam dari kota Biren. Di Banda Aceh itu banjir berat. Terus kemarin itu di Takengon, daerah Aceh Tengah, itu banjir bandang. Itu lumayan parah sih, sampai di bawah rumah warga itu ada yang ke bawah air banjir gitu. Itu kalau ke Aceh Tengah 3 jam dari Biren. Itu kurang lebih. Jadi agak jauh sih. Cuman memang kondisinya di sana cukup inilah untuk saat ini. Sampai sekarang masih itu Kak, hujan masih intens Kak atau sudah berkurang? Hujan masih intens, kalau malam hujan. Ini aja mendung sedikit. Kalau udah selesai zuhur biasanya hujan kalau di sini. Oh iya. Semoga tidak ada kejadian-kejadian lagi ya Kak. Amin, amin. Ini jadi domisili mana? Medan. Saya di Padang Sidimpuan Kak. Oh iya. Baik, ini sudah ada pertanyaan Kak dari Kak Peter Wamea. Pertanyaannya adalah gini Kak, saya baru dapat info kerabat saya ternyata di DO dari kuliahnya di luar negeri. Sekarang dia jadi susah dihubungi oleh teman-temannya dan orang tuanya. Yang saya takutkan dia mengalami stres karena kegagalan yang dia dapatkan. Kira-kira bagaimana kita sebagai kerabatnya bisa membantu dan untuk mengurangi stresnya, begitu Kak? Cuman sudah bisa dihubungin belum si temennya itu? Kan ini ceritanya dia susah dihubungi oleh teman dan orang tuanya. Jadi mungkin
ini siapa sih Kak Peter ya? Peter itu bisa membantu jangan dijudge orangnya itu. Karena kadang-kadang ada masalah misalnya kayak DO itu kan kesannya kamu tuh yang salah. Maksudnya orang yang di DO itu yang salah sebenarnya. Padahal kita belum nanya ini kenapa sih dia bisa di DO, jangan-jangan bukan dia sumber masalah yang membuat dia di DO, tapi lingkungannya gitu kan. Jadi kalau akan lebih baik sih saran saya pada saat dia bisa dihubungi, jangan langsung dijudge ini salah kamu, jangan langsung dimarahin misalnya kalau sama orang tua, jangan langsung dimarahin nih kamu nih nggak bener kuliahnya gini-gini, jangan langsung digituin. Tapi lebih baik kayak kita ajak dia ngomong secara baik-baik, kita cari tahu masalahnya, kok bisa sih dia di DO gitu. Jadi dengan kita tahu dua sisi, maksudnya dari sisi dia gitu kan, kita bisa tahu perasaan dia itu gimana sih sebenarnya sampai dia akhirnya bisa di DO. Sehingga kalau kita nggak menjudge gitu, dia bisa lebih nyaman untuk bercerita ke kita sebagai orang terdekat dia. Jadi kita bisa membantu kalau dia mungkin ada kemungkinan gejala-gejala stres yang mungkin dia alami pasca DO sebenarnya. Jadi yang paling penting itu adalah tidak menjudge langsung ketika orang berbuat dalam masalah, nggak langsung kita judge orang tersebut sebenarnya gitu. Itu kurang lebih isi Kak Peter. Kakak apa abang sih ini? Maaf. Asih ada yang kurang jelas atau pengen ditanyakan lagi? Peter Wamea, gimana? Halo? Isti, suaranya hilang. Mikrofonnya mati kayaknya. Baik ya, mikrofon saya mati. Udah dibahas Kak? Udah dijawab dengan baik katanya. Baik, mungkin sudah jam 15.47. Saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Baiklah, saya akan menutup kegiatan kita ini dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Sri yang sudah memberikan kita materi-materi baru bagaimana cara menghadapi stres yang kita hadapi. Semoga ilmu yang sudah diberikan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita dan bisa kita implementasikan dalam keseharian kita. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para audiens yang sudah mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ini dan juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga kita masih bisa bertemu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan kami dari Kamapsu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah mengikuti kegiatan ini. Saya tutup kegiatan ini. Sebelumnya saya meminta maaf apabila ada salah-salah kata ataupun tindakan dari saya maupun dari panitia. Saya minta maaf. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.